Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Knowledge is today. Ketika kita mendengar kata Wakanda, bayangan yang muncul adalah sebuah kerajaan fiksi dari film Black Panther, kaya raya, penuh rahasia, maju peradaban, dan dipimpin oleh seorang raja legendaris. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa sejarah pernah punya Wakanda yang benar-benar nyata, bukan di layar lebar, melainkan di jantung Afrika, berabad-abad sebelum dunia mengenal Marvel. Kerajaan itu bernama Mali, dan kotanya yang legendaris disebut Timbuktu. Bayangkan sebuah dunia di mana Afrika bukanlah benua terpinggirkan, melainkan pusat perdagangan, pengetahuan, dan kekayaan dunia. Inilah kisah tentang Mansa Musa, raja terkaya sepanjang masa, dan Timbuktu, kota emas yang pernah menjadi perpustakaan raksasa penuh ilmu. Wakanda hanyalah imajinasi, tetapi Mali dan Timbuktu adalah kenyataan yang terlupakan. Pada abad ke-13, Eropa masih berkutat dalam abad ke-8. Sementara itu, Afrika Barat menyaksikan bangkitnya kerajaan Mali yang menguasai jalur perdagangan Trans-Sahara dari emas, garam, dan gading. Mali mengumpulkan kekayaan luar biasa. Pusat kerajaan ini adalah Timbuktu, sebuah kota yang penuh dengan pedagang, ulama, dan ilmuwan dari berbagai belahan dunia. Di sana berdiri Universitas Sankore, salah satu pusat ilmu pengetahuan terbesar pada masanya. Perpustakaan Timbuktu menyimpan ratusan ribu manuskrip tentang astronomi, kedokteran, hukum, hingga matematika. Saat Eropa masih berjuang mengenal kembali filsafat Yunani, para sarjana di Timbuktu sudah membahas kosmologi dan hukum alam. Bukankah ini seperti Wakanda, pusat ilmu yang tersembunyi di Afrika? Kalau Anda baru tahu bahwa Afrika pernah secerdas dan sekaya ini, jangan lupa tekan like dan bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar bahwa sejarah dunia tak melulu berpusat di Eropa. Tokoh paling terkenal dari Mali adalah Mansa Musa. Ia naik tahta pada tahun 1312 dan pada puncaknya mengubah Mali menjadi kerajaan yang paling kaya di muka bumi. Saat menunaikan ibadah haji ke Mekah pada tahun 1324, Mansa Musa berangkat dengan rombongan puluhan ribu orang dan ratusan unta yang masing-masing membawa emas. Di sepanjang jalan, ia membagikan emas kepada orang miskin, pedagang, bahkan pemerintah kota yang ia lewati. Akibatnya, di Mesir dan sekitarnya, harga emas anjlok drastis dan butuh waktu bertahun-tahun untuk stabil kembali. Kekayaannya begitu besar, sehingga hingga kini ia masih dianggap sebagai orang terkaya sepanjang sejarah umat manusia. Bandingkan dengan Raja Chala dalam film Mansa Musa, jauh lebih nyata, jauh lebih kaya, dan jauh lebih berpengaruh. Namun Mansa Musa tidak hanya memamerkan kekayaannya, ia juga membawa arsitek, ulama, dan cendekiawan ke Mali. Ia mendirikan masjid megah, memperluas universitas, dan memastikan Timbuktu menjadi pusat ilmu dunia. Para sarjana menulis buku, berdiskusi, dan menyalin manuskrip. Timbuktu pada masa itu adalah simbol keemasan Afrika. Wakanda yang nyata bukan dengan vibranium, tetapi dengan emas dan ilmu pengetahuan. Tetapi, seperti semua peradaban, kejayaan tidaklah abadi. Setelah Mansa Musa wafat, penerusnya tidak memiliki visi yang sama. Konflik internal melemahkan kerajaan. Pada akhirnya, Mali digantikan oleh Songhai yang sempat mempertahankan kejayaan Timbuktu. Namun ketika bangsa Eropa mulai datang ke Afrika pada abad ke-15 dan 16, segalanya berubah. Eropa datang dengan kapal, senjata, dan nafsu menguasai emas. Mereka menjadikan Afrika sebagai sasaran kolonialisme, memecah kekuatan besar menjadi negara-negara kecil, dan menghapus jejak peradaban yang dulu gemilang. Timbuktu yang dulunya terang benderang berubah menjadi kota yang dianggap misterius, terpencil, bahkan ujung dunia. Dunia lupa bahwa Wakanda pernah nyata, bernama Mali dan Timbuktu. Hari ini, ketika kita menyebut Timbuktu, banyak orang membayangkannya sebagai kota jauh di gurun, miskin dan asing. Padahal dulunya, ia adalah jantung dunia, tempat di mana kekayaan dan ilmu berpadu. Sejarah Mali dan Timbuktu mengingatkan kita bahwa pusat peradaban selalu bergeser. Dulu Afrika, lalu Eropa, kemudian Amerika. Siapa tahu, suatu saat Asia atau bahkan Afrika lagi yang akan memimpin dunia. Kalau menurut Anda, mungkinkah Afrika suatu saat kembali menjadi Wakanda nyata dunia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe
agar tidak ketinggalan kisah sejarah penuh plot twist lainnya. Sejarah Wakanda di layar lebar hanyalah dongeng, tetapi sejarah Mali dan Timbuktu adalah kenyataan. Bedanya, dunia lebih memilih melupakan kenyataan itu dan sibuk berpegang pada mitos. Wakanda tidak pernah ada, tapi Mali dan Timbuktu pernah berdiri, bersinar, dan hampir mengubah dunia. Sejarah bukan sekadar masa lalu. Ia adalah pengingat, peringatan, dan juga inspirasi. Dunia berputar, dan pusatnya bisa bergeser kapan saja. Wakanda hanyalah fantasi, tapi Timbuktu adalah bukti nyata. Knowledge is today.